Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mata kuliah analisis farmasi instrumental. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai spektrofotometri UV vis. Setelah pekan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar spektroskopi, yaitu mengenai radiasi elektromagnetik yang sebagai panduan atau dasar dalam analisis spektro. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk memahami mengenai salah satu jenis analisis spektroskopi yang masih banyak dan paling sederhana yang masih bisa digunakan sampai dengan sekarang. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Pokok bahasan materi kali ini pertama adalah mengenai prinsip kerja spektroskopi UV vis, kemudian aspek kualitatif dan kuantitatif dari spektro UV vis, jadi pemanfaatannya dalam hal kualitatif dan juga kuantitatif seperti apa. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam analisis spektro UV vis, lalu spektra UV untuk beberapa molekul obat, kemudian instrumentasi atau komponen-komponen yang terdapat dalam spektro UV vis, kemudian kalibrasi instrumen, apa pentingnya, kemudian bagaimana harus dilakukan kalibrasi tersebut, kemudian yang terakhir adalah contoh analisisnya. Oke, kita masuk dulu ke prinsip kerja. Jadi, spektro UV vis ini termasuk ke dalam jenis spektrofotometri serapan. Seperti halnya IR dan juga SSA, tiga jenis spektrofotometri ini masuk ke dalam kategori spektrofotometri serapan. Artinya apa? Bahwa pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Jadi, ada interaksi atau ada keterkaitan antara radiasi yang dipancarkan oleh sumber sinar dengan konsentrasi dari molekul atau atom dari suatu zat kimia yang ada pada sampel kita. Kemudian molekul itu sebenarnya selalu menyerap radiasi jika frekuensi radiasinya setara dengan frekuensi getaran molekul tersebut. Jadi ketika frekuensi dari sumber sinar itu sama dengan frekuensi getaran dari molekul, maka itu yang dapat diserap oleh sampel kita. Nah, spektrofotometri UV vis merupakan secara definisi ya, adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik UV antara panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer dan visible antara 380 sampai 780 nanometer dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Ini pengertian menurut Farmakope Indonesia. Nah, spektrofotometri UV vis jadi adalah penyerapan sinar UV vis oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan eksitasi elektron atau transisi elektronik atau perpindahan elektron dari keadaan dasar menuju energi yang lebih tinggi. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada cahaya atau sumber radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, dalam hal ini berarti panjang gelombang UV vis melewati sampel larutan, maka sebagian energi cahaya itu akan diserap oleh molekul dan ada yang sisanya itu diteruskan. Nah, penyerapan itu terjadi karena elektron pada molekul tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini merupakan prinsip kerja dari instrumen spektrofotometri UV vis. Kemudian, bagian molekul yang mengabsorpsi dalam daerah UV vis dinyatakan sebagai kromofor. Apa itu kromofor? Nah, kita seringkali mendengar bahwa sampel yang dapat dianalisis menggunakan spektrum UV vis itu adalah sampel yang punya gugus kromofor. Sebenarnya apa itu kromofor? Kromofor itu dari bahasa Yunani ya, kroma artinya warna dan juga poros atau pembawa. Secara definisi artinya adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu dalam daerah UV dan visible. Atau dengan kata lain, kromofor ini adalah gugus, atom, atau ikatan yang menyebabkan suatu molekul itu dapat menyerap cahaya dan tampak berwarna, sehingga dapat dianalisis dengan spektro UV vis. Umumnya kromofor ini punya ikatan rangkap atau V, atau dia juga punya elektron bebas yang dapat tereksitasi oleh adanya energi dari radiasi elektromagnetik. Jadi ada transisi, nah ikatan rangkap itu ada transisi elektronik. Nah, karena adanya ikatan rangkap itulah yang dapat menyerap radiasi UV vis sehingga dapat dideteksi oleh spektro UV vis.
radiasi polikromatis, jadi awal mula radiasi itu dipancarkan adalah dalam bentuk polikromatis, dipancarkan dari sumber radiasi melewati suatu monokromator. Kemudian akan menjadi radiasi monokromatis. Mengenai kuvet yang berisi larutan sampel, kemudian di situ radiasi akan diserap, diteruskan, atau dipantulkan. Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum UV-Vis terdiri dari suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan cahaya monokromatik dalam jangkauan panjang gelombang UV-Vis. Jadi memang ada yang menyebutkan 190 sampai 780, ada juga yang menyebutkan 200 sampai 800 nanometer. Di sini ada keterangan jika I0 atau I0 adalah intensitas radiasi yang dipancarkan, dan I adalah intensitas radiasi setelah melewati larutan, maka I0 dikurang I adalah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan. Jadi cahaya yang dipancarkan oleh sumber sinar itu kita lambangkan dengan I0, kemudian intensitas cahaya yang sudah melewati larutan sampel kita itu kita lambangkan dengan I, maka selisih keduanya itu adalah yang diserap oleh sampel kita dalam larutan. Oke, berikut adalah beberapa contoh gugus kromofor yang ada dalam suatu molekul berikut dengan panjang gelombang maksimumnya. Di situ ada gugus alkena, lalu ada alkuna, ada beberapa contoh gugus karbonil, ada juga karboksilat, kemudian ada amido, azo, nitro, nitroso, dan juga nitrat. Jadi ini beberapa contoh gugus kromofor yang bisa ada dalam larutan sampel. Oke, kalau tadi kita telah ketahui bahwa radiasi yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi yang ada pada larutan sampel. Kemudian juga ada intensitas cahaya yang dipancarkan itu ketika dikurangi dengan intensitas cahaya yang diteruskan sama dengan atau menghasilkan intensitas cahaya yang diserap. Ini merupakan dasar dari perhitungan nilai absorbensi atau A besar seperti yang ada pada slide. Dan ini juga merupakan dasar dari hukum Lambert-Beer. Nah, nilai A atau absorbensi dapat kita hitung dari beberapa rumus. Yang pertama, A sama dengan minus log I0 per I, atau kita juga bisa menghitung dengan A besar absorbensi sama dengan A dikali B dikali C. Atau juga bisa A dikali epsilon dikali B dikali C. Di mana A besar ini adalah nilai absorbensi atau jumlah sinar yang diserap. A kecil ini adalah absorptivitas, yaitu merupakan tetapan daya serap untuk suatu zat pengabsorpsi tertentu. B ini adalah lebar medium atau tebal kuvet, yaitu panjang jalan sinar yang melewati suatu zat. Umumnya tebal kuvet itu biasanya 1 cm ya. Kemudian C ini adalah konsentrasi cahaya, konsentrasi senyawa yang menyerap radiasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa konsentrasi senyawa kita, maka tinggal menghitung saja absorbensi dibagi dengan A dikali dengan B. Nah, jika konsentrasi dalam mol per liter, maka A kecil tadi dapat dinyatakan sebagai epsilon, yaitu daya serap molar atau absorptivitas molar. Satuannya adalah liter per mol centimeter. A atau epsilon ini tergantung pada beberapa hal. Jadi kemampuan untuk menyerap itu tergantung dari beberapa hal. Pertama adalah molekul yang absorbensinya sedang ditentukan, kemudian macam pelarut yang digunakan, kemudian temperatur yang digunakan atau suhu, dan yang keempat adalah panjang gelombang yang digunakan untuk analisis. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi daya serap dari suatu sampel. Pertama molekulnya, kedua pelarutnya, ketiga suhunya, dan yang keempat adalah panjang gelombang yang digunakan. Nah, absorbensi itu punya saudara yang kita sebut dengan transmitansi. Kalau absorbensi itu adalah sinar yang diserap, kalau transmitan atau T itu adalah perbandingan antara intensitas sinar yang diberikan, yaitu intensitas sinar masuk, dengan intensitas sinar setelah melewati sampel. Atau kalau kita rumuskan T sama dengan I0 per I. Jadi kalau absorbensi itu yang diserap, transmitan itu yang diteruskan. Berikut adalah hubungan absorbensi dengan transmitansi. Contohnya di sini ada kasus suatu larutan mengandung 2 dikali 10⁻⁵ mol per liter klordiazepoksida
yang dilarutkan di dalam NaOH 0,1N ditempatkan dalam sel atau kuvet yang terbuat dari siklika yang mempunyai optik atau ketebalan 1 cm. Absorbensi diketahui 0,648 pada panjang gelombang maksimum 260 nanometer. Kemudian dari pernyataan tersebut, yang ditanyakan adalah berapa daya serap molar atau absorptivitas molarnya atau epsilonnya. Kemudian yang kedua, jika dalam larutan itu mempunyai nilai absorbensi 0,298 dalam suatu kuvet yang panjangnya 1 cm pada panjang gelombang 260, maka berapa konsentrasinya? Jadi kalau yang pertanyaan pertama itu konsentrasinya sudah diketahui, sementara untuk yang kedua itu yang ditanyakan adalah konsentrasinya. Jadi dari satu kasus itu bisa dapat 2 pertanyaan begitu ya. Untuk yang pertama, berapa nilai absorptivitas molarnya? Kita bisa hitung dari absorbensi dibagi dengan tebal kuvet dikali konsentrasi. Hasilnya seperti yang ada di slide, 3,24 kali 10 pangkat 4 liter per mol cm. Kemudian kalau ditanyakan berapa konsentrasinya, maka perhitungannya adalah absorbensi dibagi dengan tebal kuvet dikali epsilon. Jadi 2,98 kali 10 pangkat 1 dibagi dengan 1 kali 3,24 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 9,20 kali 10 pangkat 6 mol per liter. Ini beberapa contoh perhitungan spektrofotometri UV vis yang bisa saja sering kita temukan nantinya. Kemudian kita beralih ke aspek kualitatif dan kuantitatif dari spektro UV vis. Jadi, instrumen spektrofotometri UV vis ini bisa digunakan untuk tujuan kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, kita bisa menggunakan identifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimumnya dari suatu spektrum. Jadi kita bisa membandingkan antara sampel kita, berapa panjang gelombang maksimumnya dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Tuh. Kalau panjang gelombang maksimumnya cocok, berarti kemungkinan besar dia adalah senyawa yang sama. Jadi setiap senyawa itu punya spektrum serapan yang khas. Itu untuk kualitatif, jadi membandingkan panjang gelombang maksimumnya. Kalau kuantitatif atau ada yang dihitung, di sini ditentukan konsentrasi berdasarkan hubungan linear antara nilai absorbensi dan juga konsentrasi tadi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Ini menggunakan kurva kalibrasi dari larutan standarnya. Jadi dari larutan standar kita bisa tahu pertama aspek kualitatifnya dengan membandingkan panjang gelombang maksimumnya dan aspek kuantitatifnya dengan melakukan perhitungan berdasarkan hukum Lambert-Beer untuk mengetahui konsentrasi sampel kita. Oke, dalam analisis kualitatif spektrofotometri UV vis, kita harus tinjau dua hal, yaitu posisi dan bentuk pita serapan atau panjang gelombang maksimum dari suatu senyawa. Nah, posisi puncak serapan ini atau puncak spektrum ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan interaksi antara cahaya dan molekul dalam larutan sampel kita. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi spektrum kualitatif. Yang pertama adalah struktur molekul. Di struktur molekul ini adanya ikatan rangkap rekonjugasi itu bisa menggeser panjang gelombang maksimum ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalkan ada semakin banyak ikatan rangkap terkonjugasi, panjang gelombang maksimumnya akan semakin tinggi dibandingkan yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian substituen. Substituen ini adalah gugus atau molekul yang menempel pada struktur utama. Di dalam sampel yang dapat dianalisis oleh spektro UV vis, kita mengenal adanya gugus kromofor dan juga oxokrom. Tadi di awal kita sudah sempat membahas mengenai kromofor. Kromofor itu adalah gugus fungsi yang dapat menyerap cahaya UV vis. Contohnya itu ada gugus karbonil, C rangkap O, kemudian ada NO2, ada hidrokarbon tak jenuh, C rangkap 2 ataupun C rangkap 3, kemudian juga ada N rangkap 2, itu juga termasuk dalam kromofor. Semakin banyak gugus kromofor, maka semakin besar kemungkinan terjadi pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Sama tadi seperti yang ikatan rangkap terkonjugasi ya, prinsipnya. Kemudian ada juga gugus oxokrom. Oxokrom ini dapat meningkatkan intensitas dan juga menggeser panjang gelombang
karena interaksinya dengan kromofor melalui resonansi dan ikatan hidrogen. Jadi oksokrom ini yang meningkatkan fungsi dari kromofor gitu ya untuk dapat menyerap sumber cahaya. Dengan adanya dua gugus ini, maka pergeseran panjang gelombang itu dapat semakin bergeser ke arah yang lebih tinggi. Nah, pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih tinggi itu disebut dengan pergeseran batokromik. Contoh gugus oksokrom itu ada OH, NH2, dan OR gitu ya. Jadi ester itu termasuk juga dengan oksokrom. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari berbagai macam juga. Pertama adalah pelarut, kemudian ada pH, lalu interaksi dengan ion logam, termasuk faktor yang mempengaruhi spektrum kualitatif. Pelarut. Nah, kenapa pelarut ini penting? Pelarut ini dapat mempengaruhi energi transisi elektron melalui interaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Contohnya, antara pelarut dengan zat terlarut itu dapat mengalami ikatan hidrogen atau juga pengaruh polaritas. Pengaruh polaritas. Misalkan aseton. Aseton dalam N-heksan itu jadi kurang polar. Kemudian panjang gelombang maksimumnya itu lebih besar ketika aseton itu dilarutkan dalam air yang lebih polar daripada N-heksan. Jadi semakin polar yang digunakan pelarutnya, maka dapat menggeser panjang gelombang maksimumnya. Kemudian pH, faktor lingkungan yang kedua adalah pH. pH ini mempengaruhi ionisasi ya. Jadi senyawa dengan yang punya gugus ionisasi, misalkan seperti karboksilat COOH atau hidroksilat OH atau juga NH2, itu akan mengalami perubahan bentuk tergantung pH-nya. Ionisasi ini mempengaruhi delokalisasi elektron. Itu akan mengubah panjang gelombang maksimumnya. Misalkan kasusnya adalah fenol. Fenol itu kalau dalam basa kuat akan berubah menjadi ion fenolat yang lebih terkonjugasi. Tadi ingat, adanya ikatan rangkap terkonjugasi akan menggeser panjang gelombang ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Jadi kalau pH-nya basa, kita analisis fenol, maka dia dapat bergeser ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Kemudian itu juga ada interaksi dengan ion logam termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi spektrum kualitatif. Di sini ada beberapa contoh senyawa, seperti halnya benzen. Benzen itu dapat dideteksi pada panjang gelombang 254 nanometer. Ada paracetamol, biasanya di panjang gelombang 243 dan 299 nanometer. Lalu ada vitamin A, itu biasanya dapat dideteksi pada panjang gelombang maksimum sekitar 325 nanometer. Jadi lebih panjang dibandingkan benzen dan paracetamol karena dia punya banyak ikatan rangkap terkonjugasi. Oke, sekarang kita masuk ke metode kuantifikasi. Tadi pertama kualitatif sudah, sekarang kita ke kuantitatifnya. Dalam analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kita mengenal ada beberapa macam metode. Yang paling sering digunakan itu adalah kurva kalibrasi atau external standard method. Di sini kita membuat larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, kemudian kita ukur absorbensinya untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya, kemudian kita buat grafik antara absorbensi versus konsentrasi untuk menentukan persamaan regresi linear, lalu kita ukur absorbensi sampel untuk dihitung konsentrasinya dari persamaan regresi linear yang tadi telah diperoleh. Ini yang bisa kita gunakan di laboratorium sederhana, jadi external standard method. Kelebihannya apa? Jadi metode kurva kalibrasi ini kelebihannya dia akurat kalau kondisi pengukurannya stabil. Kemudian mudah diaplikasikan pada sampel murni tanpa adanya gangguan matriks. Jadi kalau sampel murni tidak ada kemungkinan tidak ada gangguan dari senyawa lain, maka sangat tepat menggunakan yang metode standar metode kurva kalibrasi. Kemudian metode kuantifikasi yang kedua itu adalah metode standar tambahan atau standard addition method. Ini digunakan bila matriksnya sangat kompleks, seperti misalkan matriks biologis gitu ya, kalau kita menggunakan serum darah atau pada sediaan farmasi itu kan ada tambahan-tambahan eksipien, itu bisa menggunakan metode standar tambahan atau standard addition. Prinsipnya bagaimana? Jadi kalau metode standard addition ini
Digunakan untuk sampel yang kompleks tadi ya, yang kira-kira mengandung zat pengganggu atau matriks yang dapat mempengaruhi absorbensi. Dilakukan dengan menambahkan sejumlah standar analit ke dalam sampel. Jadi standarnya itu ditambahkan ke dalam sampel kita, kemudian kita ukur peningkatan absorbensinya. Jadi dibuat kurva kalibrasi langsung pada matriks yang sama nantinya. Nah, pada metode yang kedua ini, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia dapat mengkompensasi efek dari matriks yang kompleks tadi. Jadi hasilnya itu lebih akurat kalau untuk sampel yang kompleks menggunakan standard addition method. Kemudian kelemahannya juga ada, prosedurnya lebih lama, dia juga membutuhkan volume sampel yang lebih banyak, kemudian membutuhkan ketelitian tinggi dalam pengenceran. Oke, itu untuk standard addition method. Metode kuantifikasi yang ketiga adalah komparatif atau metode perbandingan. Di sini kita mengukur absorbensi sampel dan standar pada kondisi yang sama, lalu konsentrasi dihitung berdasarkan perbandingan absorbensi. Jadi perbandingan langsung nilai absorbensi antara sampel dan larutan standar gitu ya untuk diketahui konsentrasinya pada kondisi pengukuran yang sama. Kelebihannya ini metodenya cepat dan sederhana, kemudian tidak memerlukan banyak larutan standar, tapi dia juga punya kelemahan bahwa asumsi bahwa nilai epsilon atau koefisien serapan molar tadi sama antara sampel dan standar. Jadi ada asumsi bahwa nilai epsilonnya itu sama antara sampel kita dengan larutan standar. Dan dia juga kurang akurat jika terdapat perbedaan matriks atau gangguan. Tuh, jadi yang biasa dipakai itu antara nomor 1 atau nomor 2. Kalau sampelnya sederhana, kita pakai nomor 1, tapi kalau dalam matriks yang cukup kompleks, kita pakai yang nomor 2 biasanya. Baik, adik-adik, ini adalah tabel rangkuman ya, aspek kualitatif dan juga kuantitatif dari spektrofotometri UV-Vis. Dari tujuan, kita tahu kualitatif itu untuk identifikasi saja, sementara kuantitatif itu untuk konsentrasi. Parameter utama yang menjadi acuan kalau kualitatif itu adalah panjang gelombang maksimum dan juga bentuk spektrumnya. Kalau kuantitatif itu adalah nilai absorbensinya pada panjang gelombang maksimum. Hukum dasar kalau kuali itu berpegangan pada transisi elektronik, kalau kuantitatif itu pada hukum Lambert-Beer. Hasil kalau kuali itu adalah spektrum khas dari suatu senyawa, kalau kuantitatif itu adalah nilai konsentrasi dalam bentuk mungkin miligram per liter, ppm, atau mol per liter. Contohnya, kalau kualitatif, paracetamol itu dapat terdeteksi pada panjang gelombang 243 nanometer. Kalau kuantitatif, kita tahu nilai kadar paracetamol dalam tablet itu misalkan 500 mg per tablet. Oke, ini adalah rangkuman dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita sekarang beralih ke apa saja yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis. Umumnya ada 5 hal penting yang harus kita perhatikan ketika menggunakan spektro UV-Vis. Pertama adalah kemurnian pelarutnya. Jadi catatan pentingnya adalah pelarut ini tidak boleh menyerap di daerah UV-Vis. Kemudian yang kedua, konsentrasi larutannya. Kalau terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan deviasi dari hukum Lambert-Beer. Dan kalau terlalu rendah, maka tidak dapat terdeteksi dengan analisis spektrofotometri UV-Vis. Kemudian pH dan suhu. pH suhu ini dapat mempengaruhi bentuk spektrum. Kemudian kebersihan kuvet, ini juga bisa mempengaruhi hasil absorbensi. Karena adanya goresan atau kekeruhan dapat mempengaruhi hasil nilai absorbensi. Kemudian stabilitas sampel. Senyawa yang mudah terdegradasi maka harus dianalisis dengan cepat. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kemurnian pelarut. Di sini pelarut itu harus bening atau transparan dan intinya tidak menyerap pada panjang gelombang yang digunakan. Jadi tidak boleh menyerap pada panjang gelombang analisis yang dipakai. Pelarut umum yang dipakai itu biasanya air, etanol, metanol, atau pelarut organik tertentu seperti kloroform dan heksana, tergantung sampel kita. Jadi pelarut-pelarut ini tuh tidak mengganggu pembacaan pada daerah UV-Vis. Kesalahan umum yang dilakukan biasanya oleh analis itu adalah memakai pelarut yang memiliki serapan di daerah UV. Misalkan metanol teknis ya.
dia bisa menimbulkan absorbensi palsu. Jadi, kalau misalkan pelarut itu ikut menyerap cahaya pada panjang gelombang pengukuran, maka absorbensi total itu meningkat secara palsu. Jadi nilai absorbensinya itu bisa lebih besar dari yang seharusnya. Jadi hasil analisisnya jadi tidak akurat lagi. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, catatan pentingnya adalah solusinya, maka gunakan pelarut dengan kualitas spektrofotometri grade. Jadi kemurnian spektroskopi gitu ya, UV grade. Bukan pelarut teknis atau analisis biasa. Karena kalau yang teknis itu biasanya ada pengotornya. Jadi pengotor organik itu dapat berinterferensi dengan radiasi. Jadi makanya dapat menyerap panjang gelombang UV vis juga. Jadi gunakan yang kualitasnya spektroskopi grade. Ini kemurnian pelarut. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi harus berada dalam rentang linear hukum Lambert-Beer. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, lebih dari 1 misalkan, maka cahaya terlalu sedikit yang diteruskan. Ada deviasi dari linearitas. Jadi hasilnya tidak presisi lagi. Tidak akurat lagi. Kemudian konsentrasinya terlalu rendah, misalkan di bawah 0,1, maka sinyal akan tenggelam dalam noise. Nggak dapat terbaca gitu ya. Rentang ideal absorbensi menurut hukum Lambert-Beer adalah 0,2 sampai 0,8. Jadi nilai absorbensi yang baik itu biasanya kita tetapkan pada range 0,2 sampai 0,8. Kalau terlalu pekat, maka lakukan pengenceran. Yang ketiga adalah pH dan suhu. pH ini mempengaruhi derajat ionisasi molekul dan bisa menggeser panjang gelombang maksimum ke arah panjang gelombang yang lebih tinggi. Contohnya, seperti indikator asam basa, dia menunjukkan warna atau panjang gelombang maksimum yang berbeda pada pH yang berbeda juga. Kemudian suhu. Suhu tinggi ini dapat mempercepat degradasi senyawa, misalkan vitamin C, riboflavin. Maka solusinya disarankan menggunakan buffer untuk menjaga pH supaya konstan dan bekerja pada suhu kamar. Baik, selanjutnya adalah kebersihan dan jenis kuvet. Kuvet ini dia berfungsi menampung sampel saat pengukuran cahaya. Jadi memang yang langsung bersentuhan dengan sampel kita gitu. Nah, jenis kuvet itu berbeda tergantung pada daerah spektrumnya. Ada kuvet kuarsa, itu digunakan untuk daerah UV biasanya 200 sampai 400 nanometer. Lalu ada kuvet kaca atau plastik, itu biasanya digunakan hanya untuk daerah visible 400 sampai 800 nanometer. Kuvet ini harus dalam keadaan bersih, bening, tidak boleh tergores, tidak berembun. Kenapa? Karena goresan atau kotoran itu akan menyebabkan hamburan cahaya yang mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian selalu bilas kuvet dengan pelarut atau sampel yang sama sebelum digunakan. Jadi cuci dengan pelarut yang sama dengan sampel, kemudian kotoran atau goresan pada kuvet dapat menyerap atau menyebarkan cahaya, menghasilkan nilai absorbensi yang tidak akurat. Hindari menyentuh dinding kuvet dengan jari secara langsung gitu ya, dan periksa kejernihan kuvet sebelum dilakukan pengukuran. Terakhir, yang harus diperhatikan dalam analisis spektroskopi UV vis adalah stabilitas sampel. Beberapa senyawa itu sensitif terhadap cahaya, ada juga yang mudah rusak oleh oksidasi atau suhu tinggi. Contohnya riboflavin atau vitamin B2, dia itu cepat terdegradasi oleh cahaya. Kemudian vitamin C dan juga beberapa senyawa fenolik itu mudah teroksidasi juga. Kemudian zat warna organik itu juga mudah terdegradasi oleh sinar UV. Nah, degradasi ini itu akan menurunkan konsentrasi analit dan mengubah spektrum absorbensi. Degradasi mengakibatkan penurunan konsentrasi sehingga mengakibatkan pastinya absorbensinya akan menurun, tidak sesuai dengan nilai absorbensi yang sebenarnya. Maka, solusinya agar itu tidak terjadi adalah simpan larutan dalam wadah berwarna gelap, harus tahu cara menjaga stabilitasnya, simpan larutan dalam wadah berwarna gelap, kemudian analisis segera setelah sampel disiapkan, jadi harus langsung dilakukan analisis gitu ya setelah persiapannya selesai. Kemudian
Tadi kalau perlu penyimpanan dalam wadah warna gelap, kemudian tutup dengan aluminium foil, hindari paparan panas secara langsung, atau kita juga bisa menambahkan stabilisator kalau diperlukan, contohnya antioksidan. Oke, sekarang kita beralih ke instrumentasi atau komponen-komponen yang menyusun dari spektrofotometri UV-Vis. Secara umum, komponennya ada pertama sumber cahaya polikromatis, kemudian monokromator, yang di situ akan membentuk sumber cahaya monokromatis. Kemudian yang ketiga adalah kompartemen sampel atau kuvet itu. Yang keempat adalah detektor, dan yang kelima adalah pengukur intensitas cahaya. Jadi secara umum instrumentasinya terdiri dari 5 komponen tersebut. Oke, ini juga gambaran dari instrumentasi. Jadi ada lampu sebagai sumber cahaya, masuk ke dalam monokromator, kemudian sinar akan keluar sebagai sinar monokromatis mengenai sampel yang ada pada kuvet, dibaca oleh detektor, kemudian akan dianalisis. Biasanya juga ada amplifier ya, amplifier ini untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk membaca hasilnya. Sumber cahaya ini memancarkan semua warna cahaya, yaitu cahaya putih. Monokromator ini memilih satu panjang gelombang, dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Kemudian detektor untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel, dan amplifier tadi untuk meningkatkan sinyalnya. Kemudian hasilnya dibaca oleh sistem komputer. Nah, sebelum kita menggunakan spektro UV-Vis kita, maka yang harus diperhatikan apakah instrumen itu telah terkalibrasi atau belum. Jadi, kalibrasi instrumen itu adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu merupakan proses pemeriksaan dan penyesuaian kinerja alat untuk memastikan bahwa hasil pengukuran absorbensi dan panjang gelombang yang dihasilkan itu akurat dan dapat dipercaya. Jadi, ketika misalkan kita punya instrumen spektro UV-Vis ya dalam lab kita, tidak pernah dikalibrasi, kita jadi ragu dan sangsi apakah betul nilai absorbensi yang dihasilkan, kemudian nilai panjang gelombang maksimum yang dihasilkan itu betul-betul telah sesuai dan akurat untuk tujuan analisis kita. Jangan-jangan itu tidak akurat begitu ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, memastikan supaya kinerja alat spektro UV-Vis kita itu bisa bekerja dengan baik, maka harus dilakukan yang namanya kalibrasi instrumen. Nah, untuk spektrofotometri UV-Vis, kalibrasi dilakukan untuk memverifikasi ketepatan panjang gelombang, akurasi fotometrik, dan juga kebersihan optik pada sistem. Jadi memastikan akurasinya sesuai dengan nilai sebenarnya, akurasi panjang gelombang sesuai dengan nilai sebenarnya, kemudian memastikan respon absorbensinya sesuai dengan hukum Lambert-Beer tadi, menjamin bahwa hasil analisis kuali dan kuantitatifnya tetap valid gitu ya. Dan juga dia bisa mendeteksi kalau ada penurunan performa kerja dari instrumen kita. Apakah lampunya bermasalah, apakah detektornya bermasalah, sistem optik yang lain bermasalah atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat dilakukan dengan kalibrasi panjang gelombang. Kalibrasi panjang gelombang ini tujuannya memastikan bahwa panjang gelombang yang ditampilkan oleh instrumen sama dengan nilai sebenarnya. Biasanya menggunakan larutan kalium dikromat yang kalau misalkan dia baik, kinerja instrumennya dapat mengakibatkan serapan yang khas dapat menimbulkan puncak serapan khas di 235, 257, atau 313 nanometer. Kemudian untuk kalibrasi nilai absorbensi, nah kalau misalkan saya balik lagi ke kalibrasi panjang gelombang, kalau nilai yang kita hasilkan itu ada perbedaan, jadi tidak mesti 235 gitu ya, 257 atau 313, tapi kalau perbedaan itu tidak lebih dari 1 nanometer, maka dapat diterima secara teoritis ya. Jadi kalau nilai pengukurannya ternyata dia muncul puncaknya di 234 nih, maka nggak masalah walaupun berbeda 1 nanometer. Kalau lebih dari 1, maka berarti harus dicari tahu dulu masalahnya di mana. Kemudian kalibrasi absorbensi. Di kalibrasi absorbensi ini digunakan larutan standar kalium permanganat atau kalium dikromat. Kemudian juga bisa menggunakan belangko pelarut yang digunakan untuk nol absorbensi.
Ini adalah beberapa contoh kalibrasi instrumen spektrofotometri UV vis. Lalu aplikasi spektro UV vis ini bisa digunakan untuk analisis apa saja sih? Jadi aplikasinya kalau kita menggunakan daerah UV, itu bisa untuk analisis protein, kemudian asam amino, glukosa, untuk pengujian glukosa, kemudian juga bisa untuk mengetahui aktivitas dari enzim heksokinase. Kalau kita bekerja pada daerah visible, kita bisa untuk identifikasi niacin, piridoksin, vitamin B12, Fe, nilai TBA, kemudian juga pengukuran glukosa oksidase. Kemudian ini tambahan ya. Jadi kalau dalam spektrofotometri UV vis itu umumnya tahapan analisis yang dilakukan itu ada 4 tahapan ini. Pertama adalah pengukuran panjang gelombang maksimum, kemudian pembuatan kurva standar, kemudian pengukuran sampel, lalu konversi konsentrasi sampel dengan kurva standar yang telah dihasilkan sebelumnya. Jadi dapat dulu panjang gelombang maksimum, kemudian kita buat kurva kalibrasi, kurva standar untuk penentuan regresi linear tadi ya, dapat nilainya, kemudian kita ukur sampelnya, kemudian kita ubah dari nilai absorbensinya ke dalam nilai konsentrasi melalui kurva standar yang telah diperoleh sebelumnya. Oke, ini ada satu judul penelitian yang menggunakan spektrofotometri UV vis untuk analisisnya. Judulnya adalah analisis kafein dalam kopi bubuk di kota Manado menggunakan spektrofotometri UV vis. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti pertama adalah preparasi sampel bubuk kopinya, kemudian dilakukan pengenceran, kemudian pembuatan larutan baku kafein, kemudian penetapan kadar larutan baku, pembuatan kurva standar, kemudian penentuan panjang gelombang maksimum, dan pengujian kuantitatif kadar kafein dalam sampel. Pada tahap preparasi sampel, di sini terjadi proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Pelarut yang digunakan yaitu kloroform. Jadi, karena sampelnya itu dalam bentuk bubuk kopi, maka untuk mengubahnya untuk dapat dijadikan sampel pada spektrum UV vis, maka kita harus melakukan ekstraksi terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan pelarutnya kloroform. Ekstraksinya dilakukan secara berulang sehingga kafein yang dihasilkan betul-betul murni. Jadi yang ingin dideteksi itu kan kafeinnya. Makanya dilakukan ekstraksi dengan kloroform dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian penyaringan larutan setelah ekstraksi diperlukan agar diperoleh larutan yang jernih. Jadi setelah diekstraksi dengan kloroform dilakukan berkali-kali, kemudian dilakukan juga proses penyaringan. Lalu larutan didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah, kloroform yang mengandung analit, dan lapisan atas itu kloroform yang mengandung pengotor. Jadi yang diambil adalah lapisan yang bawah. Selanjutnya, setelah kita dapat ekstrak dari kafein, kemudian tahap yang selanjutnya adalah pengenceran. Di sini peneliti melakukan pengenceran, tujuannya untuk memperoleh konsentrasi larutan kafein yang terdapat dalam sampel agar tidak terlalu pekat, yang akan menimbulkan overrange dalam pembacaan. Jadi peneliti ini berasumsi bahwa hasil ekstraksinya itu khawatir terlalu pekat konsentrasinya. Maka dia melakukan pengenceran pada ekstrak yang dia peroleh. Kemudian sudah dapat untuk larutan uji. Lalu, peneliti melakukan pembuatan larutan baku kafein. Di sini, larutan baku atau standar kafein dipipet sebanyak 2,5 mili dan dimasukkan ke dalam labu takar 25 mili, lalu diencerkan dengan aquades hingga garis tanda batas. Ini digunakan sebagai larutan baku. Selanjutnya, peneliti melakukan penentuan panjang gelombang maksimum. Mula-mula pengukuran dilakukan dengan mengukur zero base yang dilakukan dengan mengukur blanko, kemudian dilanjutkan dengan mencari panjang gelombang maksimum. Mengukur salah satu deret standar yang telah dibuat, kemudian dibaca panjang gelombang maksimumnya. Apa itu panjang gelombang maksimum? Panjang gelombang ketika nilai absorbensinya diperoleh paling besar. Nah, setelah memperoleh panjang gelombang maksimum, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ketika dilakukan pengujian atau
pengukuran dari sampel, diperolehlah spektrum UV dari kafein seperti yang ada pada slide. Di sini terlihat bahwa daerah serapan sampel kafein berada pada sekitar panjang gelombang 200 sampai 350 nanometer. Panjang gelombang pada absorbensi maksimum berada pada panjang gelombang 275 nanometer. Selanjutnya adalah pembuatan kurva standar. Jadi diambil beberapa konsentrasi dari 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, dan 0,3 dari larutan standar kafein yang tadi konsentrasinya ya 2,5 mili per 25 mili yang dibuat dari lautan induk 1000 mg per liter. Kemudian diencerkan lagi ke dalam 5 ml Aquades. Dapatlah konsentrasi larutan standar yang diperoleh berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia buat seri konsentrasi larutan standarnya dari 1 sampai 8 mg per liter. Ada 8 seri konsentrasi. Kemudian dia lakukan penentuan kadar sampel. Absorbensi dibaca pada panjang gelombang 275, hasil dari tadi, pencarian panjang gelombang maksimum. Dengan belangko serapan Aquades dan dihitung jumlah kafein dari angka serapan masing-masing. Ini pengukuran kuantitatifnya. Nah, pada pengujian kuantitatif kafein yang telah diencerkan tadi kan diencerkan ya, diukur absorbensinya dengan menggunakan spektrum UV-Vis. Absorbensi dari tiap sampel dibuat kurva sehingga dapat ditentukan persamaan Y sama dengan Bx plus C untuk mencari konsentrasi dari masing-masing sampel. Jadi ketika kita plot, kurva hubungan antara konsentrasi dengan absorbensi diperoleh seperti ini, dengan diperoleh nilai Y sama dengan 0,1029X min 0,0989, dengan nilai R sama dengan 0,9092. Oke, sekarang kita perhatikan hasil analisis kuantitatif yang peneliti lakukan dengan melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Jadi, sampelnya itu ada 6. Jadi, peneliti ini melakukan penelitian terhadap 6 sampel kopi bubuk yang ada di kota Manado, sampel A sampai sampel F, yang setiap sampel itu dilakukan 3 replikasi. Jadi, total peneliti ini melakukan 18 pengukuran menggunakan spektrum UV-Vis. Kita perhatikan sampel A. Sampel A nilai absorbensi yang diperoleh itu antara 0,110 sampai paling tinggi adalah 0,164. Dari situ dilakukan konversi konsentrasi, lalu dilakukan perhitungan kadar, sehingga diperoleh rata-rata kadar sampel A itu adalah 13,813 mg. Sampel B itu absorbensinya dari 0,127 sampai 0,146, menghasilkan konsentrasi rata-ratanya adalah 13,638 mg per 1 gram bubuk kopi. Kemudian sampel C, nilai absorbensinya lebih rendah lagi, yaitu 0,088 sampai 0,126, menghasilkan konsentrasi 12,336 mg. Sampel D lebih rendah lagi, yaitu 0,066 sampai paling tinggi adalah 0,088, kadarnya 10,101 mg. Sampel E itu antara 0,071 sampai 0,078 nilai absorbensinya, menghasilkan kadar 10,139 mg. Dan sampel F itu paling rendah di antara yang lain, itu absorbensinya 0,052 sampai 0,080 dengan nilai kadar itu 9,537 mg per 1 gram bubuk kopi. Nah, adik-adik perhatikan dengan baik, semua nilai absorbensi yang diperoleh dari ke-6 sampel bubuk kopi ini itu ada di bawah range absorbensi yang seharusnya ditetapkan oleh hukum Lambert-Beer ya. Jadi tadi kalau kita ingat di awal, berdasarkan hukum Lambert-Beer itu nilai absorbensi sebaiknya diukur antara range 0,2 sampai 0,8. Sementara peneliti itu nilai absorbensinya itu di bawah dari standar.
Bahkan kita ketahui ada yang sampai 0,05, itu sangat kecil sekali. Dan itu semua terjadi di semua sampel yang dia lakukan. Nah ini, kemungkinan hasil pengukuran kadar kafeinnya itu tidak akurat. Karena itu nilai absorbansinya terlalu di bawah 0,2. Sebenarnya kita bisa lihat tadi di nilai regresi ya. Dia memperoleh nilai R-nya itu 0,90. Sebenarnya dalam pengukuran regresi linear atau dalam pembuatan kurva kalibrasi, R itu sebaiknya mendekati 1. Jadi kalau nggak 0,99 gitu ya, 0,98, tapi lebih baik lagi ya 0,99. Sementara tadi peneliti itu dapatnya 0,90. Itu juga sudah mengurangi keakuratan dari hasil pengukuran. Ditambah dibuktikan dengan nilai absorbansinya ternyata memang di bawah 0,2. Jadi hasil yang dia ukur ini kemungkinan besar tidak akurat, tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Nah, apa yang harus kita identifikasi nih, kira-kira kelirunya di mana? Nah, kemungkinan di pengencerannya yang terlalu encer. Jadi sebaiknya adik-adik mahasiswa sekalian, ketika kita ingin melakukan pengenceran, diukur terlebih dahulu. Jadi sebelum kita buat pengenceran gitu ya, kita trial dulu, diambil satu konsentrasi tertentu, kemudian kita ukur. Kalau nilai absorbansinya misalkan sudah masuk range di 0,4 gitu ya, nilai absorbansinya, barulah kita tentukan akan diencerkan atau tidak dari sampel yang kita punya. Kalau sudah masuk ke pembacaan 0,2 sampai 0,8, maka tidak perlu diencerkan lagi. Kecuali misalkan sampel ekstraksi kita nih, kita ukur nilai absorbensinya, dapatnya di atas 0,8, itu baru dilakukan pengenceran. Jadi kalau dia sudah masuk ke range nilai hukum Lambert-Beer, maka tidak perlu diencerkan lagi. Seperti itu. Nah, ini kemungkinan asumsinya adalah pengencerannya gitu ya, menyebabkan hasil pembacaannya di bawah dari range absorbensi hukum Lambert-Beer. Oke, ini contoh penerapan spektrofotometri UV vis untuk penelitian sederhana. Jadi adik-adik kalau misalkan tertarik penelitian menggunakan spektro UV vis, salah satu contohnya seperti ini. Gitu ya, untuk mengetahui betulkah ada kandungan kafein gitu ya di dalam kopi bubuk yang dijual di suatu daerah. Dalam hal ini peneliti melakukan di daerah Manado. Oke. Oke, selanjutnya adik-adik, ini untuk latihan soal. Soal pertama mengenai prinsip dan kualitatif. Jelaskan prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis dan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk identifikasi senyawa secara kualitatif. Soal kedua, mengenai aspek kuantitatif dan hukum Lambert-Beer, tuliskan dan jelaskan hukum Lambert-Beer yang menjadi dasar analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV vis, dan mengapa hukum ini hanya berlaku pada rentang konsentrasi tertentu. Dan soal yang ketiga, mengenai aspek praktis dan analisis data, sebutkan dan jelaskan 5 hal penting yang harus diperhatikan agar hasil pengukuran akurat dan dapat dipercaya. Berikan alasan mengapa tiap aspek tersebut mempengaruhi hasil pengukuran. Oke, 3 soal ini silakan dikerjakan sebagai latihan. Dan semuanya sudah dijelaskan tadi ya di slide-slide awal. Semoga adik-adik semua memahaminya. Oke, sampai di sini materi mengenai spektrofotometri UV vis. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.